Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulku lillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pagi hari ini untuk yang kedua kali, kemarin dan hari ini. Walaupun mungkin audiennya berbeda, tapi keberkahannya juga sama atau berbeda? Sama ya. Alhamdulillah, semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Tadi Ustadz Arif sudah membacakan doa yang doa ini adalah doa yang dipakai oleh Imam Yahya bin Abi Katsir. Kalau kita lihat kitab di Lataif Ma'arif di halaman 148, kita akan menemukan doa beliau ini. Saya seperti kemarin, tapi materinya berbeda dengan yang kemarin. Doa yang dipanjatkan oleh Ustadz Arif tadi, Allahumma sallimna ila Ramadan. Salim itu berarti Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tidak hanya mablag, tidak hanya sampai, tapi salim itu sepenuhnya kita mempersembahkan diri kita ini untuk Allah menyambut Ramadan ini. Makanya Islam itu diambil dari aslama. Islam istislam. Istislam itu artinya menyerahkan sepenuhnya diri kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap Ramadan ini bagian dari istislam kita untuk Allah. Sehingga Ramadan ini kita maknai mungkin jauh lebih baik dibandingkan dengan Ramadan yang sebelumnya. Allahumma sallimna ila Ramadan wasallim li atau wasallim lana Ramadan. Ya Allah, Ramadan yang penuh dengan kebaikan-kebaikan itu menjadi ajang kebaikan untuk kita selamanya. Wa tasallamhu minna mutaqabbala. Dan semoga amal-amal kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kemarin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan 4 hal. Dan ini pembahasannya bukan pembahasan fikih. Pembahasannya adalah terkait dengan hikmah. Tu'tal hikmah man yasha wa yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illal ulul albab. Kalimatnya adalah kita menggali hikmah Ramadan itu, semoga dengan menggali hikmah Ramadan itu kita termasuk orang yang ulul albab. Hati kita itu ada lapisan-lapisannya, kata Imam Ghazali. Lapisan pertama disebut dengan as-sadru, lapisan kedua disebut dengan al-qalbu, lapisan ketiga disebut dengan afidah qalilan ma tashkurun, dan lapisan yang paling dalam disebut dengan lubbun. Orang-orangnya disebut dengan ulul albab. Kalau kita melaksanakan puasa di 10 Zulhijjah, awal Zulhijjah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan betapa besarnya pahala orang-orang yang melaksanakan puasa di awal Zulhijjah sampai 10 ya. Disebut dengan walayalin asyar wasyaf'i wal watar. Jadi kalau kita bandingkan ada Zulhijjah, ada Muharram, dan ada Ramadan. Ya, ada Ramadan.
Seperti kita juga membandingkan antara surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran dan surat Al-Ikhlas. Ya. Al-Ikhlas kita bandingkan dengan surat An-Nas. Surat Al-Ikhlas kita bandingkan dengan surat An-Naba. Ibu-ibu yang sering baca yang mana? Al-Ikhlas atau An-Naba? Saya tahu bahwasanya tidak bisa dibandingkan dengan surat Al-Ikhlas itu dengan surat An-Naba. Memang di satu sisi memang An-Naba'nya nggak hafal. Hafal ya? Hafal. Surat Al-Ikhlas itu menjadi pokok. Allah memberikan nilai lebih kepada surat Al-Ikhlas. Ya, jadi kalau kita lihat Huzaifah, kita lihat Muawiyah bin Lail yang selalu mendawamkan surat Al-Ikhlas. Ketika Nabi di pagi hari keluar dari masjid, bertemu dengan Jibril, ditanya oleh Rasulullah, apakah suasana yang indah ini Allah persembahkan untukku? Kata Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Lalu untuk siapa? Tadi di waktu fajar, Muawiyah bin Lail wafat. Apa kata Rasulullah? Apa keutamaannya? Keutamaannya ya Rasulullah, Muawiyah bin Lail ini selalu mulazamah dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Ya biasanya kalau imam mandek baca surat, ujung-ujungnya apa? Surat Al-Ikhlas ya. Sudah innaman nasi'u ziyadatun fil kufri, lupa Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Itu cara menyelamatkan diri ya. Ketika jadi imam. Tapi di masing-masing punya tempatnya masing-masing. Surat Al-Ikhlas punya tempatnya, surat An-Nas dan surat Al-Falaq juga punya tempatnya. Saya bertemu dengan Syekh Rabi di Mekah. Saya bertanya, Syekh, kenapa orang setelah tawaf itu sholat sunnah 2 rakaat di belakang di belakang makom Ibrahim alaihi salam? Saya bilang kan, apa maknanya? Saya ingin tahu, saya bilang kan. Begini kata beliau, 2 surat ini adalah 2 surat yang berpasangan. Jadi kalau kita membacanya, salah satunya dua-duanya harus ikut. Kalau baca Al-Kafirun, Al-Ikhlas ikut. Kalau Al-Ikhlas kita baca, Al-Kafirun ikut. Karena memang dia berpasangan. Dia berpasangan. Tapi kenapa sholatnya di sisi itu? Saya bilang, apakah di sisi lain tidak boleh? Boleh, kata beliau. Tapi ya di situ sudahnya. Terus saya tanya, kenapa? Karena memang ketika Nabi Muhammad SAW didatangi oleh Ikrimah, Abu Jahal, ya Abu Gosok, ke rumahnya Rasulullah SAW, ada pamannya beliau, dan melakukan negosiasi ketuhanan ya, negosiasi sebulan ke tempat mereka, sebulan di tempatnya orang-orang yang mukmin. Rasulullah ketika itu hanya berdiri di depan pintu, dan beliau tidak mau duduk. Ketika ditawarkan itu, beliau tidak menjawab sampai Allah menurunkan surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Lalu apa hubungannya dengan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim itu? Saya bilang kan, kata beliau, panjenengan tahu, Abu Jahal, Abu Lahab, Ikrimah, orang-orang kafir Quraisy itu punya kafe. Kafenya di mana? Pasar. Bukan pasar sini ya. Kafenya itu ada di belakang makom Ibrahim alaihi salam. Di sanalah mereka mulai mengejek Nabi Muhammad SAW, mengatakan orang mukmin itu lemah. Maka itulah sebabnya ketika 3 putaran pertama dari tawaf itu disunnahkan bagi laki-laki untuk berlari kecil dan membuka sisi sebelah
kanan, ingin menunjukkan bahwa orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang kuat, bukan orang penyakitan, bukan pula orang yang miskin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang ingin saya sampaikan, bulan Ramadan ini kemarin saya sampaikan tidak ada pintu surga dibuka kecuali dengan dua hal. Pertama, diketok oleh Nabi Muhammad ketika akan masuk surga, ketika kaum muslimin sudah berada di Kintarah. Setelah jembatan itu kita lewati, akan berkumpul di sana dengan kelompoknya masing-masing. Yang kedua, Allah akan bukakan surga, 8 surganya, pintu surga itu di bulan Ramadan Allah bukakan. Allah bukakan. Bahwa Ramadan ini adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kalau saya dan panjenengan membaca Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina imama. Kenapa kita menggunakan kata wahaba? Kata wahaba itu pemberian. Padahal dalam bahasa Arab, pemberian itu bisa dalam makna yang dalam ragam derivasi kata yang banyak. Misalnya a'ta, yu'ti, ata, ya'ti. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kata wahaba untuk siapa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Wahaba itu adalah hadiah. Pertanyaan saya, kalau itu hadiah, hadiahnya cuma bakso, apa hadiahnya? Bakso sama nasi padang. Nasi padang berapalah? 20.000 kita dah. 20.000 paling mahal ya 30.000. Ya. Tapi gimana ya? Nasi padang agak susah nyarinya di sini. Oh ada ya tadi ya? 30.000. Apa? Pemberian yang mungkin lebih sederhana. Tapi Masya Allah, Allah ingin katakan bahwa istri itu, suami itu, keturunan itu adalah pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang memberi, mesti pemberian Allah Subhanahu wa taala memiliki ukuran dan takaran yang kuat dan berkeadilan. Makanya dalam surat Tabarak, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang bisa, kata al-mulku, orang bisa memiliki dan menguasai. Tapi kepemilikan dan kekuasaan manusia ada batasnya. Tapi Allah menguasai dan memiliki, tidak ada batasnya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah maha tahu tentang segala ukuran, tentang kekuasaan dan kepemilikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kata at-tamlik itu bermakna wahaba. Memiliki makna pemberian yang penuh kepada kita. Jadi jangan pernah mengejek suaminya. Item, kamu lagi di mana? Lagi di rumah sakit. Ini suaminya dibilang hitam. Terus istrinya dibilang nggak enak juga gitu. Kamu ya bilang saya hitam, pesek. Wah, kan nggak enak lagi. Yang satu hitam, yang satu pesek, gitu kan? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pesek dan hitam pemberian Allah. Ya Bu? Maka ketika melihat suami, cara pandangnya, suami kita itu pemberian Allah, anak kita pemberian Allah, keturunan kita pemberian Allah. Pertanyaannya adalah, mau kita bawa kemana suami kita? Mau kita bawa kemana istri kita? Mau kita bawa kemana anak-anak kita? Karena ini adalah pemberian Allah, maka tanggung jawabnya mitsaqan ghalidha. Ikatan nikah itu kan, tadi ada yang belum nikah? Berarti ini perlu acara daurah pranikah. Ya. Pelatihan sebelum nikah. Sana ada mahasiswa saya
yang mau nikah sudah beberapa tahun yang lalu. Ustaz, saya mau nikah. Sudah ada jodoh? Belum Ustaz. Mau saya carikan? Mau Ustaz. Akhirnya berjodoh, menikah. Malam pengantin, malam akad nikah, setelah nikah, malamnya, WA 10:30 itu ke saya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kenapa? Saya bilang kan, Ustaz, jangan ngomong siapa-siapa ya. Ada apa? Saya bilang kan. Kenapa? Ustaz, doa berhubungan suami istri itu apa? Katanya. Astagfirullahaladzim. Anda itu sudah nikah, hanya persoalan doa mau hubungan suami istri. Nggak tahu, saya bilang kan. Masya Allah. Nah, Masya Allah. Nah itu, jadi yang belum nikah, perlu dibuatkan daurah Ustaz Arif. Daurah pranikah. Oke, kita masuk yang pertama. Kenapa Ramadan? Tolhah bin Ubaidillah itu pernah bermimpi. Bertemu dengan dua orang ketika di dunia mereka ini kemana-mana berdua gitu ya. Ke Masjid Nabawi berdua, mau haji berdua, mau umroh berdua, kemana-mana. Mau sedekah berdua, pokoknya bestie lah. Ini cowok ini, bestie. Ternyata ada panggilan untuk berperang. Masya Allahnya, yang satu wafat sebagai syuhada, yang satu nggak wafat-wafat. Setahun setelah itu dia wafat di atas tempat tidurnya. Tolha Ubaidillah ini mimpi. Ketemu dengan orang ini di mana? Ketemu dengan dua orang ini yang kita sebut dengan Kintoroh tadi. Ketemu. Dilihat sama Ubaidillah ini kayaknya yang masuk surga duluan ini. Yang mati syahid. Yang mati syahid. Tapi Masya Allah dipanggil yang enggak dipanggil. Ternyata yang dipanggil duluan siapa Pak? Yang 1 tahun setelah syuhada ini wafat. Yang dipanggil pertama dia, yang kedua tempatnya jauh lebih mulia dibandingkan dengan orang yang syahid tadi. Jadi kalau sahabat itu mimpi saja berpikir gitu ya. Kalau kita mimpi berpikir nggak? Apa mimpi berpikirnya Tolha bin Ubaidillah? Kok begitu ya? Ini orang syuhada, ini matinya di atas kasur. Tapi yang di atas kasur kok lebih panggil lebih awal dan tempatnya lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terbangun Tolha Ubaidillah, tanya sana, tanya kiri, tanya mana-mana, akhirnya gak ketemu jawaban. Terdengar oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti ini. Innahu, kata Rasulullah, yudrikur Ramadan was-shalah sanatan. Dia orang yang kedua wafatnya itu yang mati di atas kasur, wafat di atas kasur, dia menemukan Ramadan dan dia menemukan salatnya. Dia menemukan Ramadan, dia menemukan salatnya. Maka kemuliaannya jauh lebih tinggi daripada seorang syuhada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita salat saja 5 waktu, 5 kali 360 berapa kali? Berapa? 1000 berapa? 1800 ya. Ada yang bawa kalkulator? Sekian banyaknya. Apalagi dengan puasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika naik tangga, beliau mengucapkan 3 kali amin. 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 Salah satunya adalah orang ya yang menemukan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Punya Ramadan, dapat Ramadan, ketemu Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Perlu kita ketahui Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka
kenapa orang yang umroh di bulan Ramadan, apa kata Rasulullah? Siapa yang umroh di bulan Ramadan seperti haji bersama diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulianya Ramadan, mulianya Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh saya, sampaikan satu kisah nyata dan saya terlibat dalam kisah nyata itu. Tahun lalu saya berangkat haji. Sampai di sana ada seorang ibu-ibu yang datang ke saya, Ustaz. Kemarin mau berangkat itu, pilihan saya dua, Ustaz. Karena suami saya yang minta, katanya. Apa pilihannya? Kamu berangkat dengan si sulung, kamu akan pulang berdua. Tapi kalau engkau berangkat dengan diriku, engkau akan pulang sendirian. Silahkan pilih, kata suaminya. Mikir istrinya, saya Ustaz mikir 3 hari. Apakah saya berangkat dengan sesulung? Saya juga antara yakin dengan tidak perkataan suami saya itu, katanya. Tapi kalimat itu kalimat yang tajam yang dia sampaikan di depan saya setelah sholat tahajud. Kamu kalau berangkat dengan si sulung, kamu akan pulang dengan si sulung. Kalau kamu berangkat dengan saya, kamu akan pulang sendirian. Karena kita berangkat, saya ditaruh, kita nyewa hotel sendiri saat di Jabal Nur. Jadi ada 3 travel di sana, kita sewa 1 hotel. Dan kita lebih leluasa untuk qiyamul lail, untuk kajian di musola bawah itu. Saat mau berangkat, pada hari H, prosesi H, tanggal 8 itu kita ke Mina, saya lihat beliau ini, suaminya ini mendekati saya. Ada yang aneh saya lihat dari beliau itu. Yang aneh apa? Yang aneh itu kain ikhramnya. Kain ikhramnya, saya tanya, karena kain ikhramnya itu ujungnya itu tidak rapi, seperti bekas robekan. Kain putih seperti SH Terate itu. Bekas robekan. Saya tanya, Pak, ini kain ikhram atau kain kafan? Saya bilang kan. Dia agak, kain kafan, Ustaz. Terus dia panggil istrinya di musola. Ya. Panggil kita bertiga. Ustaz, kata suaminya, antum jadi saksi ya. Saksi apa? Saya dagdikduk juga disuruh bilang jadi saksi gitu ya. Antum jadi saksi ya. Kalau nanti dalam prosesi haji ini saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka makamkan saya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Saya bilang kan, insya Allah, saya bilang kan. Istrinya sudah, Mas, jangan ngomong seperti itu. Ini tanggal 8, besok tanggal 9. Kata suaminya, kan sudah saya sampaikan di awal. Saya sudah sampaikan di awal, kalau kamu berangkat dengan saya, kamu akan pulang sendirian. Itu kan janjimu. Di malam itu, kata suaminya, Jemas, kata. Insya Allah. Akhirnya bubar kita. Habis sholat duha, bubar, dan persiapan berangkat. Setelah dari Arafah ke Muzdalifah, kan terpisah menjadi 2. Ada yang ke Mina, ada yang ke Masjidil Haram. Suaminya ini, Ustaz, temani saya, Ustaz, katanya. Saya itu sudah nggak nyaman di Muzdalifah itu. Temani saya, Ustaz. Kemana? Ke Masjidil Haram. Akhirnya kita tawaf. Saya pegang tangannya. Beliau berdoa sangat khusyuk sekali sambil memegang tangan istrinya. Apa katanya? Saya dengar dari belakang. Karena saya memegang pundaknya beliau dari belakang. Apa kata beliau? Allahumma tawaffani musliman. Allahumma tawaffani musliman. Allahumma tawaffani musliman. Matikan aku ya Allah sebagai seorang muslim. 7 kali putaran itu hanya kalimat itu. Dan akhir
dari putaran ketujuh, Allah lepaskan nyawanya. Kita tahu Pak, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang wafat ketika memakai baju ihram dan dia masih dalam kondisi prosesi umrah atau haji, maka kain kafannya yang dijadikan kain kafan adalah kain ihramnya dan tidak ditutup kepalanya. Itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Lalu istrinya bilang, Ustaz, kita seret, jadi Masya Allahnya tahu seperti itu, jamaah itu langsung, karena putaran itu begitu besar gitu ya, hanya mayat itu dipopong ke atas. Masya Allah Pak, seolah Allah ingin menunjukkan, ini lelaki-lelaki yang berada di atas tawaf ini. Tidak ada sorongan, tidak ada, tapi Masya Allah, orang berduyun-duyun mengangkat mayat ini. Sampai di pinggir, diperiksa oleh dokter, ternyata memang sudah tidak ada. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai prosesi pemakaman, semua sudah selesai, saya sudah terpisah dengan ibu itu. Ketemu lagi dengan ibu itu kapan? Ketemu lagi ketika di bandara. Ketika di bandara, beliau mengatakan sambil menenteng tas suaminya. Apa kata istrinya? Saya ridho, Ustaz. Saya ridho. Ramadan yang Allah pilihkan kepada kita di antara bulan-bulan yang ada bulan Dzulhijjah, ada bulan Muharram, ada bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan Nabi Muhammad SAW yang Allah mempersembahkan hal yang terbaik yang Allah berikan kepada umatnya, yaitu Al-Quran. Al-Quran. Maka Tolhah tadi bertanya ke Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Innahu yudrikur Ramadan wa yudrikus salah. Dia menemukan Ramadan dan dia menemukan salat. Dia menemukan salat. Karena Ramadan ini, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa Ramadan ini tentang barzah kita, Pak Ibu. Kalau saya hari ini, saya ditanya ya, Ustadz, apakah Ustadz merindukan ibunya? Ibu saya sudah tidak ada. Saya manggil ibu itu dengan Uma, ya, atau Ama. Kemarin saya sedikit menceritakan tentang beliau. Dan saya manggil bapak saya dengan Abah. Kalau ditanya kita hari ini, saya rasa kita sama. Kita merindukan beliau-beliau ini. Ya, merindukan guru-guru kita. Kalau ditanya, apakah kita merindukan mereka? Pasti. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu kita untuk bisa ketemu dengan mereka apa? Pintu kita bisa bertemu dengan mereka adalah kematian. Kematian. Pertanyaannya adalah kematian di atas apa kita akan berjalan ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Apa para ulama menjelaskan kata maqama rabbih itu adalah di saat kita face to face dengan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang kita lakukan. Sebagian mufassir mengatakan persoalannya adalah kita berhadapan dengan Allah. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ada orang-orang yang takut menundukkan kepala mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya dimulai dengan apa? Rabbana absarna. Kenapa dengan mata dulu? Padahal inna sam'a wal basar wal afida qalilan ma tashkurun. Kalau bicara tentang dunia, Allah bicara tentang mendengar terlebih dahulu. Kenapa bagi orang yang berdosa dimulai dengan penglihatan? Tanamlah di dalam hati kita ini. Kita ingin pulang di jalan yang bagaimana?
kita ingin mengharapkan sesuatu dari siapa sebenarnya pemilik langit dan bumi ini, dan kita akan berhadapan dengan siapa ketika kita sudah tidak ada di muka bumi ini. Maka hal yang tertinggi yang kita miliki adalah bulan Ramadan, maka jangan disia-siakan. Al-Quran, kalau Al-Quran itu disebut oleh Allah, Pak. Poin kedua yang saya sampaikan, kalau tadi yang pertama adalah syuhada, dibandingkan dengan orang yang setelahnya diberikan panjang umur dan bertemu dengan Ramadan dan sholatnya, sesungguhnya ketika dia wafat dengan dua orang yang bersahabat ini, yang bertemu dengan Ramadan setahun setelah itu, Allah angkat derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang syuhada. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini bulan yang pahalanya tidak Allah sebutkan. Apa kata Rasulullah dalam hadis qudsi bahwa fa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Kalau membaca Al-Quran, alif lam mim, alif 10 kebaikan, lam 10 kebaikan, mim 10 kebaikan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang menunaikan zakat, orang yang melakukan sedekah, mengeluarkan sedekah, berzakat, berinfak, Allah sebutkan ambatat sab'a sanabillah min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Disebut oleh Allah berapa ganjarannya. Tapi Masya Allah, Ramadan ini Allah tidak pernah menyebut ganjarannya. Syekh Utsaimin mengomentari ayat ini, beliau mengatakan begini, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyebut tentang berapa jumlah pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa? Karena memang tidak ada batasnya. Bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang menjaga bulan Ramadannya, sesungguhnya tidak ada batasan. Allah akan berikan pahala yang begitu besar kepada dirinya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita menghitung-hitung hari ya, menghitung-hitung hari, atau menghitung-hitung ibadah kita. Kalau kita haji atau umroh misalnya, kalau kita di Masjid Nabawi, Allah lipatkan berapa kali? 1000 kali. Kalau di Masjidil Haram kita sholat, atau di Tanah Haram kita sholat, Allah lipatkan 100.000 kali. Pertanyaan saya, angkanya disebut nggak oleh Nabi? Angkanya disebut oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi Ramadan Allah tidak menyebut angkanya. Menunjukkan apa, Pak? Menunjukkan tentang kemuliaan Ramadan itu sendiri. Jadi, Ustaz, tadi ada program ya, ada program talaki. Maka insya Allah, baru saya temukan ada rumah sakit, dibagikan Al-Quran, ada program talakinya, tahsinnya diperbaiki. Kampus saya baru kemarin instruksi dari pusat supaya ngecek semua bacaan Al-Quran mahasiswa UIN Ponorogo itu. Baru kemarin. Kenapa? Karena ada guru PAI yang tidak bisa baca Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga diwajibkan harus bisa baca Al-Quran sebelum wisuda. Ketentuannya seperti itu. Tapi saya tidak tahu teknisnya bagaimana di lapangan. Belum ada. Kalau di rumah sakit ini sudah ada, clear, jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lipatan-lipatan kebaikan di bulan Ramadan ini bagi kita, bagi seorang mukmin akan menjadi sesuatu tanjakan yang lebih tinggi untuk kita semangat sih. Kalau kita boleh memilih. Jadi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Ustaz, gimana cara pintas bisa beramal
di bulan Ramadan ini berlipat ganda, gitu ya. Berlipat ganda. Tanyaan saya, Pak, kalau kita sedekah kepada orang yang sedang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa atau tidak? Sama. Jenengan siapkan air zakia ini. Kalau kita berikan kepada orang yang iftar, orang yang berbuka puasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Berarti kita dapat berapa? 1 kan? Sama kita 2. Kita yang berpuasa. Kalau kita memberikan 500 hari itu berapa tahun? 1 tahun lebih. Padahal kita hanya berinfak, makan untuk orang berbuka puasa, hanya 500. Saya katakan, ada rahasia yang saya sampaikan. Saya kalau dapat gajian, Ustaz, gajian setiap bulan itu 10%, 15% itu saya keluarkan untuk infak saya di bulan Ramadan. Ya, untuk bulan Ramadan. Saya bilang ke istri, setiap uang yang saya berikan kepada dirimu, maka harus disisihkan untuk bulan Ramadan. Jangan disimpan. Kita ini, saya bilang, kita punya anak, iya. Kita berpikir tentang anak kita, iya. Tapi ingat, kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala munfaridan. Kita akan bertemu dengan Allah sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, Pak. Coba bayangkan, ada orang yang menyimpan uangnya sekian. Tapi Masya Allah, dia tidak menyiapkan yaumul akhirnya. Kalau orang yang punya harta, jadi ada seorang teman, dia nungguin istrinya, Ustaz. Nungguin istrinya di bulan Ramadan karena sakit. Ustaz, ini gimana? Saya ini nungguin istri. Saya bilang, jenengan itu kan orang kaya, saya bilang kan. Gampang itu, saya bilang kan. Orang Medan bilang gitu, gampangnya itu. Gampangnya itu. Gimana caranya? Datanglah ke pondok-pondok pesantren yang hafal-hafal Quran itu, saya bilang kan. Wah, ternyata benar. Dia datang ke Gontor, berapa orang? Gontor satu itu 3.000 orang, Pak. Apa katanya? 3.000 orang. Ya, karena Gontor bulan Ramadan itu kan libur, Pak. Bulan Ramadan itu libur. Akhirnya untuk hanya ustadz-ustadznya saja. Akhirnya dicari lagi. Dapat di Megamendung. Di Ummul Qura Megamendung itu ada 4.000. Apa kata beliau kepada pimpinannya? Ustadz, saya infak untuk iftar 4.000. Berarti kan sehari. Oh sehari, kata alhamdulillah, kata pimpinannya kan gitu ya, 4.000 loh Pak. 4.000 kalau MBS, kan 15.000 dikurangi ya, MBG ya, dikurangi berapa gitu ya. MBS kan dikurangi itu, paling berapa lah nanti belanjanya, 8.000 atau 10.000 gitu ya. Ini Masya Allah, dia memberikan per A itu 30.000. Kali 4.000. Dikira itu 1 hari. Beliau mengatakan, tidak Ustadz, sampai akhir Ramadan. Coba bayangkan. Kalau memang saya dan panjenengan Ustadz, saya mampunya cuma segini. Silahkan. Tapi ingat, berencana tentang akhirat jauh lebih baik untuk perencanaan kita di dunia ini. Siapa yang merencanakan akhirat? Allah, pastikan Allah rencanakan hidupnya di muka bumi ini. Tidak akan pernah miskin. Tidak akan pernah miskin. Coba, orang yang pergi haji dan umroh itu setelah pulang, Allah akan jamin dia tidak akan miskin. Apalagi orang yang berpuasa. Makanya saya merasakan, Pak, orang kalau anak pondok dikasih makan, Masya Allah. Karena saya anak pondok. Saya merasakan susahnya. Jenengan tahu tempe silet? Tempe itu tipisnya sesilet. Kalau masuk ke dalam segok, saya merasakan. Suatu ketika itu Masya Allah, saya sakit Ustaz. Saya sakit,
biasanya ada yang muter untuk mengecek siapa yang sakit dan mengantarkan untuk sarapan. Ternyata lupa, petugasnya lupa. Saya menggigil, belum sarapan. Ya Allah, saya bilang kalau memang mati hari ini, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Hatta yarji'a, saya bilang enggak apa-apa lah saya mati, saya bilang kan. Tapi karena lapar, asrama itu saya lihat tempat sampah, Pak. Lihat tempat sampah ada roti enggak ya, gitu ya. Ada obat, dari tong sampah ke tong sampah saya cek, ternyata ada roti busuk. Roti busuk itu saya ambil, saya makan. Saya makan waktu itu, kan tidak ada telepon. Nggak ada yang bisa ngabari ke kampung sana. Saya makan tuh roti. Setelah pulang ke Sumatera Barat, saya cerita kepada ibu saya, itulah yang menyebabkan dirimu gemuk, katanya. Bukan keracunan ya. Bukan keracunan. Masyaallah. Makanya, monggo direncanakan bahwa kita yang berpuasa lalu kita bersedekah untuk orang yang iftar, kita akan mendapatkan puasa tanpa mengurangi puasa dia. Tanpa mengurangi puasa dia. Insyaallah, Pak. Maka ini kesempatan kita. Kita tidak tahu apakah Ramadan akan datang, kita bisa ketemu dengan Ramadan? Tidak mungkin, kita tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Yang sehat dipanggil, yang sakit juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ramadan ini tidak ada bandingannya karena tidak disebut pahalanya seberapa. Itu yang kedua. Yang ketiga. 60 menit. 7 menit lagi. Yang ketiga adalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersihkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang seperti ini, bahwa yang tidak tarwih itu lebih mulia daripada kita. Jadi mentang-mentang nanti dilihat, wah itu enggak tarwih itu. Neraka. Ya. Itu tuh. Telat sholatnya. Softnya belakang. Tuh. Yang belakang itu tuh. Softnya aja di belakang. Ini Ramadan, bro. Ramadan masih di soft kedua, malu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana kondisi orang. Tadi ya, teman saya tadi kan tidak tahu kita. Dia nungguin istrinya di rumah sakit selama bulan Ramadan. Ya, kakak saya itu punya anak 8, Ustaz. Kakak perempuan itu punya anak 8. Kira-kira punya anak 8 itu sempat iktikaf nggak kira-kira? Kadang itu kakak itu nelpon saya, gimana ini? Saya enggak sempat iktikaf, katanya kan. Saya bilang, Kak, jagain anak itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sedangkan iktikaf itu hukumnya sunnah. Saya bilang kan, jalani wajib. Kalau memang punya kesempatan, maka mulailah beriktikaf. Maka tata hati kita. Jangan terlalu banyak komen. Banyak komen. Ya. Dilihat ada orang nggak sholat, dikomentari. Ada yang terlambat, dikomentari. Ada yang tidak tarwih, dikomentari. Nah, khusus untuk kita ini, saya sampaikan untuk yang bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang bapak-bapak saja, ibu-ibunya nanti. Bapak-bapak, saya ingin sampaikan bahwa nafaqatukum, pencarian nafkah bapak-bapak untuk ala azwajihi wa banin. Kalau panjenengan sedang mencari nafkah di bulan Ramadan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai yang luar biasa kepada nafaqat al-munfik. Memberikan tenaganya. Maka Bapak Ibu, usahakan di bulan Ramadan lelah-lelahlah. Capek-capeklah. Sehingga panjenengan lelah, capek dan tertidur. Pertanyaan saya, siapa yang senang ketika dia capek,
ketika dia lelah, dia tertidur karena lelahnya mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya, siapa yang senang? Dalam hadis disebutkan, Allah Subhanahu wa taala tersenyum kepada seorang laki-laki yang mencarikan nafkah buat istri dan anaknya, dan dia lelah di bulan Ramadan itu. Allah tersenyum kepadanya. Insyaallah. Ustaz, kami yang ibu-ibu gimana? Nah, ibu-ibu itu Masya Allahnya lagi. Maka Nabi Muhammad SAW berkomentar, khairun nisa, nisa'u Quraisy. Sebaik-baik perempuan itu perempuan Quraisy. Ahnahu ala waladin fis sigharin. Beliau sangat lembut kepada anaknya. Kenapa pakai nakirah? Menunjukkan anak kandung atau anak bawaan dari suami. Dia sangat lembut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka mulailah bersepakat dengan suami sebelum Ramadan ini. Dek, nanti bulan Ramadan kita jangan bertengkar ya. Sepakat? Kira-kira kuat gak? Mas, pokoknya Ramadan ini kita tahan-tahan ya. Jangan sampai bertengkar. Ya, hanya gara-gara kopi dan buka puasa, apa yang terbalik? Piringnya yang terbalik. Ya. Sudah capek-capek masa istrinya pakai jengkol dan pete, ternyata suaminya marah, dibalik yang dimasak tadi, akhirnya perpanjang puasanya sampai jam 12 malam. Bersepakatlah, Dek, kita ini kan pulang kepada Allah. Ramadan ini ajang kita ya. Bawa anak-anak, bawa suami, bawa istri. Mas, mohon maaf ya, kalau ada salah. Aku ini memang pesek. Tapi pesekku ini hanya sampai akhirat, Mas. Nanti ketika masuk ke dalam surga, umurku ini 33. Besok tahun depan umurku 33. Jadi umur kita di surga itu kan tidak berubah, Pak. 33 pokoknya. Yang pesek normal kembali, yang hitam kan di surga itu boleh milih gitu ya. Boleh milih. Ustaz, kalau kami yang perempuan di surga boleh punya anak enggak? Boleh, minta. Kalau di sini kan enggak. Ketika hamil mintanya apa? Anaknya ganteng. Bacaannya surat Yusuf. Ya. Ya Allah ganteng, hidung mancung, tinggi, brewokan, berbulu dadanya. Wah, pokoknya semua. Padahal kalau kita melihat apa arti, kan Nabi Yusuf itu kakak beradik ya. Yang satu Benyamin, bin Yamin, itu bukan bahasa Arab. Ada Yusuf, apa artinya? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, saya berangkatkan umroh. Apa artinya Benyamin? Karena saya tahu, nggak ada yang tahu. Yusuf artinya adalah ibtila. Yusuf artinya adalah ujian. Jadi kalau ada yang namanya Yusuf di sini, hidupnya penuh dengan ujian. Oh ada ya? Masya Allah. Tapi ingat, namanya Allah cantumkan di Al-Quran. Dan suratnya, surat yang begitu indah, ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setelah itu Allah angkat derajatnya. Setelah uji, jangan khawatir Mas Yusuf. Terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi yang pertama apa? Bahwa pahala orang yang di bulan Ramadan ini dahsyatnya, bahkan bisa mungkin karena dia melewati 1 tahun Ramadan, maka dia mendapatkan derajat lebih awal masuk surga dan tinggi dibandingkan dengan syuhada yang awal lebih wafat. Yang kedua, tidak ada batasnya. Yang ketiga, kita tata niat kita dan keluarga kita.
Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa Al-Qur'annya. Al-Qur'an itu mulai nabi-nabi sebelumnya, mukjizat-mukjizatnya itu habis, Pak. Gak ada. Pertanyaan saya, Al-Qur'an tidak akan pernah habis. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu, mukjizat yang diletakkan di dalam hati seorang mukmin. Mukjizat apa yang bisa diletakkan? Kalau mukjizat biasanya dipakai oleh nabi kan? Pertanyaan saya, mukjizat yang bisa dipakai oleh umatnya siapa? Apa? Al-Qur'an. Coba diletakkan di sini. Makanya tadi ada yang kata Ustadz, kita perlu talaki lagi, kita perlu tahsin lagi. Masya Allah. Yang terbata-bata, yang sedang belajar, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamah. Jadi saya ini kan ngisi kajian tafsir itu hampir 5 kali seminggu, Ustaz. Dan itu rutin, tiap minggu rutin. Sehingga anak saya itu protes. Abi ini setiap hari keluar, ngisi kajian, tafsir. Tafsir lagi, tafsir lagi. Quran lagi, Quran lagi. Saya bilang ke anak saya, kamu tahu, Al-Quran itu tidak hanya untuk saya, tapi untuk ibu saya dan ayah saya. Quran itu bukan hanya untuk saya, tapi untukmu. Kebaikan seorang ayah, kebaikan seorang ibu yang dekat dengan Al-Quran, dampaknya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dirimu, untuk kalian. Saya bilang kan, jangan kira saya ini keluar mengajarkan Al-Quran untuk diri saya. Bukan, saya bilang kan. Sesungguhnya kebaikan Al-Quran itu menyebar kepada seluruh. Bahkan ketika kita masuk saja ke rumah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan cahaya di rumah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mumpung dapat Quran gratis ya. Pakai, gunakan, letakkan, takzimkan, muliakan, baca, ditadaburi, dan yang paling penting adalah tazkiyahnya. Apa itu tazkiyah? Yang penting itu adalah amalnya. Amalnya. Saya rasa demikian. Sudah jam 11. Jazakumullah khairul jaza. Jazakumullah Ustaz Rasid, Pak Yoga, kita semua. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa demikian. Tidak ada pertanyaan karena saya juga tidak mau menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.